Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik Ibu. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kita angkat doa. Baik. Ibu mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Suster Trisi Oralia PPH, sebagai guru PPR dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dan perkenalan mungkin cukup sampai sini saja. Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu mau absen. Ridho Linsoni, Hadir Ibu. Ivan Bate, Hadir Bu. Barak Lezat, Hadir Ibu. Selvinau, Hadir Bu. Yohanista. Hadir Ibu. Baik, semua hadir. Iya Ibu. Baik. Kalian masih semangat? Masih. Materi yang kita pelajari hari ini tentang interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup artinya kita saling interaksi antara makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia bisa berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mempersilakan satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran. Saya persilakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Berikut Pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan satuan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya. baik, terima kasih. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu tentang masalah. Baik anak-anak, Ibu telah menyiapkan satu video untuk kita melihat apa yang terjadi di dalam video itu, karena dalam video itu ada yang Ibu pilih itu ada ekosistem sawah. Baik, kita lihat video itu. Bicara mengenai ekosistem, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan benda hidup di lingkungannya. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan. Nah, di dalam ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik, meliputi makhluk hidup. Contohnya ada belalang, cacing, katak, tikus, burung pipit, dan ular. Yang kedua, komponen abiotik, meliputi benda-benda hidup seperti udara, tanah, air, cahaya matahari, dan masih banyak lagi. Kemudian, mari kita rangkum peristiwa makan dan dimakan di dalam ekosistem sawah menjadi salah satu jenis rantai makanan.
Mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama ada tanaman padi. Tanaman padi dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan air yang disebut dengan proses fotosintesis. Padi berperan sebagai produsen. Kemudian tanaman padi akan dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji berperan sebagai konsumen satu. Lalu burung pemakan biji akan dimakan oleh ular sawah. Nah, di sini ular sawah berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular sawah dimakan oleh burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen tiga. Lalu burung elang akan diuraikan oleh bakteri yang berperan sebagai pengulai. Nah, inilah salah satu contoh dari rantai makanan yang ada di dalam ekosistem sawah. Itulah pembahasan materi kali ini mengenai ekosistem sawah dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum. Baik anak-anak, yang kalian lihat itu tentang ekosistem sawah buatan, itu buatan dari manusia. Dan di dalam sawah itu seperti yang telah anak-anak lihat, ada katak, ada ini ular, ada apa lagi? Belalang. Itu termasuk dalam ekosistem biotik, benar sekali. Lalu ini ekosistem abiotik itu seperti apa? Matahari. Apa lagi? Air, udara, tanah itu. Jadi ekosistem itu dibagi dalam dua ekosistem. Yang pertama kan anak-anak, berikutnya kita akan membahas tentang satuan-satuan makhluk hidup. Anak-anak tahu tentang satuan-satuan makhluk hidup? Tidak tahu. Masa tidak tahu satuan-satuan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita ini? Tidak tahu? Tidak tahu, Ibu. Baik, satuan-satuan makhluk hidup yang ada individu. Individu itu artinya satu. Satu berarti dia hidup Sendiri. bukan hidup sendiri, tunggal. Satu itu tunggal. Lalu yang berikut populasi. Populasi itu berarti jumlahnya banyak tetapi satu jenis. Lalu yang berikut komunitas. Komunitas itu berarti saya lihat itu ada ularnya, ada apa tadi itu tikusnya, ada belalangnya. Mereka menempati satu tempat, itu seperti itu. Lalu yang berikutnya itu ekosistem. Berarti ekosistem itu menghimpun semua yang ada di lingkungan sekitar, seperti ada populasi tikusnya, ada populasi ularnya, ada populasi belalangnya. Jadi mereka tinggal di dalam satu ekosistem. Lalu yang berikut bioma dan biosfer itu. Jadi sampai sini kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, anak-anak pintar sekali. Baik, kalian pintar sekali. Dan dari tadi penjelasan Ibu tentang materi itu, ada individu, populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada biosfer, ada bioma. Dari 6 ini mereka saling membutuhkan. Kita membutuhkan tumbuhan, kita membutuhkan hewan, dan kita membutuhkan udara, kita membutuhkan air, dan dari situ kita saling membutuhkan sehingga bisa memperlancar kehidupan satu sama lain. Dari materi ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian membuat. Baik anak-anak, dari
tadi pembahasan itu Ibu akan membagikan RKPD. Jadi silahkan duduk dalam bentuk kelompok. Baik, iya Ibu. Kerja jangan lama-lama ya. Iya Ibu. Ibu dan baik, nanti Ibu tentukan waktu untuk kesehatan tugas ini. Baik Bu. Baik anak-anak, waktu tinggal beberapa menit lagi. Sudah selesai belum? Lagi satu nomor Bu. Baik. Kerja baik-baiknya. Iya Ibu. Tadi Ibu sudah jelaskan banyak. Kalian sudah mengerti. Jadi kerja baik-baik supaya apa yang kalian dengar hari ini, apa yang kalian kerja, bisa kalian simpan untuk pada saat ke depan. Sudah selesai? Sudah Ibu. Baik, saya persilakan kelompok pertama untuk mempresentasikan di depan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Di sini, ekosistem merupakan lingkungan makhluk hidup yang mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Kelompok berikut. Baik, yang berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang satuan makhluk hidup. Yang pertama, individu. Individu adalah sebagai makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis atau satu spesies yang hidup menetap di satu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem, dalam ekosistem sawah terdapat populasi padi, tikus dan ular dan benda tak hidup, misalnya tanah, udara, air dan cahaya matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik anak-anak, mengingat waktu kita sudah selesai, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuat kesimpulan. Saya Ibu. Baik, Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ekosistem itu merupakan lingkungan makhluk hidup yang mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi. Ekosistem juga disusun oleh organisme-organisme atau biotik yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan juga komponen yang tak hidup atau
abiotik untuk membentuk unit kerja. Baik, terima kasih. Baik. Jadi ekosistem itu saling interaksi. Jadi yang saya mempertegas lagi, kita saling interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Jadi Ibu meminta kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita supaya makhluk hidup yang lain tidak mati karena kelalaian kita. Jadi anak-anak pulang sampai rumah menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Ketika melihat pohon yang sudah mati, menanam kembali supaya udara kita tidak panas seperti yang sekarang kita rasakan saat ini, karena kita juga membutuhkan udara yang segar dalam kelangsungan hidup kita. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan kesimpulan untuk hari ini. Baik, waktu kita sudah selesai. Saya pimpin kita dalam doa. Ya, Ya, mungkin Ibu. kalian sudah lakukan. Sudah, Ibu. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, terima kasih.